Bapak Ibu sekalian, hari ini kami dari Koalisi Pejalan Kaki dan juga di sini saya melihat ada anak dari Jalan Aman, berbagi jalan dari para Transjakarta yang berarti ada dari Kementerian Perhubungan dan Indonesia, Direktur Pembinaan Keselamatan Pak Heru, teman-teman kami semua, bahwa hari ini di tanggal 22 Januari bertepatan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional, tapi memang belum dalam dan itu sangat penting bahwa 22 Januari adalah hari ada 50 jadi korban kecelakaan dari bahwa masih tingginya rentan akan kecelakaan dari pejalan kaki di Indonesia, karena di dunia ada 200 COVID, ada tanya WHO dengan angka meninggalnya pejalan kaki di Indonesia. Hari itu acara dengan acara yang aja ya pegangnya. Adalah yang pertama adalah memperingati 6 tahun tragedi maut Cikutani, ya, di mana ada korban pejalan kaki yang ditabrak di lokasi ini oleh seorang pengendara mobil, yang dimana 9 orang itu meninggal dunia, dan kita memberikan warning untuk Jakarta bahwa di awal tahun 2018 itu sudah ada 2 pejalan kaki yang meninggal dunia, dan di Surabaya 1 baru 2 hari yang lalu, ya. Jadi ya, Bandung tambah 2 ya. Jadi ada Bandung, nanti teman-teman Bandung nambahin. Dan yang kedua adalah nanti ada perangkatnya 1-2 menit dari teman-teman organisasi dan juga dari Bayar dan dalam penyelamatan penjahat melanjutkan yang harus kita buat sama-sama, bukan hanya tugas kebayang, tugas kita bersama. Dan yang berikutnya adalah Koalisi Pejalan Kaki mendapatkan bantuan dari teman-teman yang ahli teknologi untuk membuatkan aplikasi pengaduan. Sudah jadi, ya, sudah jadi. Nanti akan kami praktekkan seperti apa aplikasinya. Pengaduannya seperti apa? Main gini dikit Pak. Main 53 nggak kelihatan. Masyarakat bahwa tolong untuk mengaduan respon memperbaiki prakteknya untuk para pejalan kaki. Untuk itu nanti biasanya pemerintah yang duluan bicara. Untuk itu ini saya balik ya. Ini teman-teman sudah dulu yang pertama untuk pertama adalah salah satu juga foundernya Koalisi Pejalan Kaki, Om Antoni. Satu 2 menit untuk memberikan ya, atau 30 detik mau bicara apa? Ya, nah, saya juga pengen trotoar itu rata. Trotoar itu bisa diakses sama teman-teman yang pakai kursi roda. Saya punya keinginan kalau bisa nggak ada lagi JPO. Oke. Karena kalau JPO itu kita hanya dibuang aja. Kita akan lebih adil kalau kita itu zebra cross. Karena di zebra cross kita semua setara. Ya, yang pakai kaki dan yang pakai roda itu setara di zebra cross. Intinya itu. Om Antoni menuntut kita. Jadi kota yang inklusif gitu ya, karena semuanya harus bisa diakses sama kalangan. Untuk itu Om Edo dari Jalan Aman 20 menit Om. 2 menit Om. Ya, Jalan Aman sama Koalisi Kaki kami mengingat bahwa kesadaran pengguna jalan pengendara itu masih minim, karena mayoritas korban pejalan kaki adalah objek kecelakaan. Artinya yang ditabrak, maka yang kita serang adalah kesadaran pengendara untuk memprioritaskan pejalan kaki itu harus ditingkatkan. Saat ini masih buruk kesadaran mereka untuk memprioritaskan pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki yang menyeberang, itu yang harus diprioritaskan adalah pejalan kaki itu sendiri, bukan pengendara dengan mengklakson seperti itu tadi, mengklakson, teriak-teriak, apalagi sampai memaki-maki. Maka perannya ada 2, atau pesannya ada 2. Pertama, pengendara ditingkatkan kesadaran untuk memprioritaskan pejalan kaki. Kedua, tentu saja pejalan kakinya juga harus lebih aman dan selamat ketika berjalan. Jika main ponsel sampai jalan, jika main ponsel sampai nyebrang, itu juga persoalan. Kita masih kecelakaan.
Makasih Mas Alfred. Oke, terima kasih Om Edo jarak aman. Om David, Suara Transjakarta terkait dengan akses angkutan umum. Silakan. Saya David, saya dari komunitas pengguna Transjakarta. Dan gaun Om dikasih tahu. Kita dukung koalisi ini sejak pertama kali aksi di kota Garut. Sekarang, karena kita sebagai pengguna angkutan umum kita sudah memakai jalan kaki juga. Kebetulan saya bersepeda. Kami dukung jalan kaki. Yang kedua adalah saya mewakili gaun gerakan aksesibilitas nasional, satu gerakan untuk membuat Pejalan kaki ya. transportasi ini lebih ramah lagi, lebih akses buat lansia, juga buat disabilitas. Kita concern dengan trotoar, pembangunan gedung, akses gedung, dan lain-lain. Atas aja Pak, atas terima kasih Pak. Ya, trotoar jalan kaki Alfred. Oke, terima kasih Om David. Edan 10, silakan. Mau bicara apa? Apakah kereta api akan naik trotoar atau kemudian mau enggak ya? Kereta api mau naik trotoar nanti. Kereta-keretaan. Ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau kereta api sama jalan kaki, tapi sebenarnya gini, di jalur kereta api itu kan sedang ada program namanya penutupan lintasan. Jadi kalau dari kami sudah turut menuntut. Jadi kalau misalkan pintu lintasan sembilan itu ditutup, artinya tolonglah dibuatkan JPO atau apapun itu untuk aksesibilitas bagi pejalan kaki itu. Seperti kita lihat di tempat itu kalau misalkan namanya yang nyebrang itu susah. Jadi kalau dia masuk stasiun dulu dia baru bisa nyebrang ke ketika lintasan sudah mulai ditutup, kita mau memikirkan apa gimana caranya pejalan kaki ini bisa menyeberang ketika pintu lintasan itu sudah permanen ditutup. Oke, terima kasih. Om Deddy yang menjadi foundernya juga Jalan Koalisi Jalan Kaki. 1 menit, kalau nggak bisa 30 detik. Baik, tambahan aja ya. Makasih Mas Alfred. Makasih. Yang jelas kita dari dulu memang mempunyai cita-cita, angan-angan, mimpi bahwa kita segera mewujudkan transportasi yang beradab. Beradab itu apa? Beradab ya ini saling menghargai satu sama lain, terutama menghargai pejalan kaki dan teman-teman disabilitas dan khususnya juga difabel. Maka untuk gerakan transportasi yang beradab, satu-satunya indikator bahwanya adalah trotoar. Kita bisa saksikan di sini adalah bagaimana mau beradab ya. Kita mau jalan kaki itu seperti ini. Guide untuk tunanetra pun juga seperti ini. Ini sama sekali tidak beradab dari tujuan dari kami. Mohon untuk pihak berwenang ataupun terkait khususnya di Kemenlu Pera untuk segera memperhatikan akses aksesibilitas bagi pejalan kaki dan untuk aksesibilitas untuk teman-teman yang disabel. Jadi kita mohon untuk segera mewujudkan transportasi yang beradab. Itu saja. Makasih. Oke, terima kasih Om Deddy. Terakhir langsung ke pengambil kebijakan Pak Yani, silakan terkait dengan keselamatan. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu bahwa keselamatan itu nomor 1. Artinya kami Kementerian Perhubungan memang punya program bahwa untuk mewujudkan keselamatan kita harus bahu-membahu dan tidak bisa pemerintah sendiri yang melakukan. Oleh sebab itu bantuan teman-teman Pak Alfred dari komunitas pejalan kaki sangat kami butuhkan. Nah, maka selanjutnya Pak, itu terjadi itu salah satu Bapak Ibu sekalian adalah akibat dari fasilitas pejalan kaki kita yang bagus. Nah, untuk itu kami pemerintah ada 3 sebetulnya, 3 untuk di wilayah perkotaan. 3 prioritas yang harus kami lakukan. Yang pertama, bagaimana non-motorized termasuk pejalan kaki itu harus mendapat prioritas dengan fasilitas yang terbaik. Yang kedua adalah bagaimana angkutan umum tadi dari komunitas pengguna Transjakarta, misalnya angkutan umum itu lebih ramah, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pengaturan yang bisa memberikan dampak terhadap keselamatan yang lebih baik. Kami pemerintah mendukung yang dilakukan oleh teman-teman, dan saat ini di dunia juga ada yang namanya Remembrance Day, itu tanggal 16 November, dan ini merupakan puncak kita bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini dari kecelakaan lalu lintas. Saya
kira itu. Oke. Kami mendukung kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman semua. Terima kasih Pak Yani dari Kementerian Perhubungan. Sebelum menganjak ke acara terakhir yaitu menabur bunga di kawasan ini, kami membawakan fluid. Kenapa kami harus membawakan fluid? Bahwa angka kecelakaan bagi pejalan kaki tinggi, dan itu menandakan bahwa Indonesia masih darurat pejalan kaki. Mana fluidnya? Sudah dibagi. Silakan rekan-rekan dibagi satu-satu. Bahwa ini menandakan bahwa silakan ada yang sudah, ada Pak Jamil, Pak Yani. Dibagi saja Pak. Kalau di setiap naik kapal ASDP atau kapal feri, setiap jaketnya itu selalu ada disediakan fluid. Itu menandakan apa? Itu adalah emergency, ya. Ini merupakan suatu emergency dari masyarakat bahwa kita memperingatkan pemerintah agar segera merespon isu pejalan kaki yang memang cukup tinggi angka kecelakaannya. Yang fluid pejalan kaki mana? Nah, ini nih. Mari kita bunyikan sama-sama fluid darurat pejalan kaki. Begitu saya sebutkan fluid darurat pejalan kaki, mari kita ciptakan sama-sama fluid darurat pejalan kaki. Fluid darurat pejalan kaki. Terima kasih Bapak Ibu. Dari itu pertanda bahwa kami sudah memperingatkan, menghimbau agar kita semuanya juga menjadi bagian dari tertib berlalu lintas karena itu merupakan kebutuhan kita bersama. Terima kasih. Untuk itu saya minta rekan-rekan untuk mendaburkan di atas ini. Mungkin tidak enak rasanya, tapi tidak terlihat bahwa ini adalah penyediaan got. Nyamping aja mas. Nyamping. Mana yang Tabungnya nyamping. Mas, jangan nutupin mas. Kasihan orang lewat, jangan nutupin, maju lagi aja. Teman-teman tahun kan ambil ke sini. Ya udah deh. Iya Pak. Jauh itu boleh majuan ya Mas, kasihan. Kita memperingati 6 tahun tragedi Tugu Tani, di mana di lokasi ini ada 9 orang pejalan kaki yang menjadi korban meninggal dunia, di mana diantaranya itu 12 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan. Aku pakai bunga ini. Iya, itu mbak tertarik kecil. Silakan Pak Yani. Pak Yani, monggo Pak Yani. Kita doakan yang meninggal di lokasi ini mendapatkan maghfirah dan rahmat. Baru sebentar dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Yani. Pak Yani. Ayo Komedo, silakan. Silakan. Satu deh. Terima kasih. Ya udah kalau Dan syukur